Ya. Kenapa Bandung tidak pernah berhasil untuk itu? Itu saya juga nggak ngerti. Jadi besok yang mau saya coba adalah Berhasil di Jakarta? berhasil apa? Oh ya? Lihat aja. Saya belum melakukan riset Iya, kali itu. cobain Pak. Berhasil ya? Berhasil. Saya itu sekarang bangga mengatakan bahwa saya satu-satunya anggota DPR yang pulang pergi pakai kendaraan umum. Di Jakarta maksudnya? Di Jakarta lah. Beneran. Jadi dari rumah itu naik angkot, turun Lebak Bulus, dari Lebak Bulus pakai MRT, turun depan Ratu Plaza. Ratu Plaza pakai bis TJ 1F, turun Palmerah, jalan kaki masuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Pada video kali ini kita akan mendengarkan paparan yang sangat menarik ya, yang disampaikan oleh Wali Kota Bandung terpilih, yaitu M. Farhan, di mana beliau menjelaskan bagaimana dia akan mengatur Bandung agar menjadi sebuah kota yang sangat nyaman dan juga baik untuk dalam hal transportasi. Yang menariknya di sini adalah Farhan ini mengungkapkan sesuatu yang masih ada kaitannya dengan program dari Anies Baswedan. Nah, bagaimana selengkapnya? Mari kita simak videonya berikut ini. Atas nama kemajuan sebuah komunitas bangsa, katakanlah seperti itu, maka pertumbuhan kendaraan itu tidak bisa kita halangi. Setiap orang pengen makmur kan. Betul. Dan itu gambarannya itu seberapa banyak mobil yang dimiliki. Maka kemudian harusnya didekati dengan pendekatan masa depan. Apa itu? Public transport. Ya. Kenapa Bandung tidak pernah berhasil untuk itu? Itu saya juga nggak ngerti. Jadi besok yang mau saya coba adalah menggunakan pembayaran non tunai khusus untuk angkot dan juga yang namanya TMP, Transmetro Pasundan, itu bis. Semua pakai tap ya, jangan ada yang pakai tunai ya. Karena gini, bisnis modelnya, pendekatannya bisnis model angkot. Angkot itu sebagai supir angkot nih, begitu dapat uang, dia pecah 3. Satu buat beli bensin supaya dia bisa jalan terus. Kedua, dia siapkan setoran supaya besok dia masih bisa narik. Ketiga, dia sisihkan untuk di rumah. Sebagai kepala rumah tangga. Nah, akibatnya apa? KPI dia jumlah penumpang. Kalau itu terjadi, maka pada saat jam penuh dia akan kebut-kebutan. Begitu jam sepi dia lebih banyak ngetem. Nah, kan? Disitulah. Nah, itu kita balik sekarang. Gimana kalau bisnis modelnya dia dibayar bukan berdasarkan jumlah penumpang, tapi berdasarkan rate. Berapa rate dia? Katakanlah satu rate itu 12 km. 8 jam dia sehari. Berarti di minimal dia mesti 8 rate. Berarti 100 km per jam atau 96 km, 100 km per jam lah. Per kilometernya kita bayar Rp4.000 boleh kali. Rp4.000 per kilometer. Enggak, per kilometer. Per kilometer. Rp4.000. Jadi kalau 100 kali 4 sehari dia bisa 400.000. 400.000 dapat. Itu udah cukup. Bensin kepotong, store separuh bawa pulang. Cukup itu? Cukup bos. Cukup itu 400.000 bawa pulang ya. Nah, kemudian bagaimana penumpang? Pakai tap. Tapnya itulah yang masuk ke uang Pemda. Pemda nanti yang bayar si pemilik angkot. Ini 400.000 kau sehari. Gitu. Belum pernah dicoba itu? Jaklingko. Persis seperti itu. Emang Jaklingko berhasil di Jakarta? Berhasil lah Pak. Oh ya? Lihat aja. Saya belum melakukan riset kali itu. Cobain Pak. Berhasil ya? Berhasil. Saya itu sekarang bangga mengatakan bahwa saya satu-satunya anggota DPR yang pulang pergi pakai kendaraan umum. Di Jakarta maksudnya? Di Jakarta lah. Beneran. Jadi dari rumah itu naik angkot, turun Lebak Bulus, dari Lebak Bulus pakai MRT, turun depan Ratu Plaza. Ratu Plaza pakai bis TJ 1F, turun Palmerah, jalan kaki masuk kita. Farhan melakukan itu? Iya. Oh ya, baru tahu gak? Iya, kurang promosi kayaknya itu. Iya, nggak pernah. Nggak perlu itu dipromosikan. Tapi lagi-lagi menurut saya. Karena saya contek. Karena gini, nyontek itu pakai ilmu bos. Kalau nyontek nggak pakai ilmu, ujungnya niru. Ini nyontek. Apa bedanya niru dengan nyontek? Kalau nyontek itu kadang-kadang yang nyontek nilainya lebih tinggi daripada yang nyontek. Enggak, di kampus kan begitu. Iya betul. Nah itu yang terjadi. Nah jadi dengan demikian si sopir ini ada jaminan pendapatan, ada jaminan keselamatan.
Ya, itulah tadi paparan dari Wali Kota Bandung terpilih, yaitu Muhammad Farhan, di mana beliau secara eksplisit, secara terang-terangan menyebutkan bahwa kemungkinan Bandung ini akan mencontek program dari yang dibawa oleh Anies Baswedan, yaitu Jaklingko, di mana kita tahu Jaklingko sendiri sudah beroperasi pada bulan Oktober tahun 2018. Nah, menariknya di sini Jaklingko ini memang bukan program yang asal-asalan ya, tapi memang sudah dipikirkan sedemikian rupa. Nah, bagi teman-teman yang sudah merasakan bagaimana nyamannya Jaklingko ini, tentu sudah bisa bicara ya, karena memang kalau kita sekedar bicara tanpa tahu faktanya akan menjadi bias gitu loh. Seakan-akan kita akan membolehkan saja atau menganggukkan kepala bagi mereka yang menjelek-jelekan program ini, karena memang Muhammad Farhan sendiri dia telah mencobanya, terus tidak ada keraguan untuk menconteknya agar bisa dijalankan di Bandung. Karena memang Jaklingko ini ya unik ya, karena memang kita harus memiliki kartu untuk bisa digunakan dimanapun, yaitu bisa untuk tol dan juga bisa untuk busway. Nah, Jaklingko ini programnya adalah jadi dia tidak ada yang namanya kebut-kebutan, tidak ada yang namanya ngetem-ngeteman berhenti. Jadi dia terus jalan di tempat atau yang sudah ada tandanya. Jadi kalau misalnya tidak ada tandanya, maka penumpang itu tidak bisa berhenti ataupun turun di situ, tidak bisa mengambil penumpang ataupun menurunkan penumpang. Jadi harus ada tandanya. Jadi andaikan memang tidak ada tandanya, tidak bisa itu penumpang andaikan mau turun di tengah jalan ya. Nah, terus juga supirnya ini juga tidak boleh menerima uang cash, di mana dan yang penumpangnya itu saja harus memiliki kartu transport ya, yang bisa digunakan kemanapun sehingga di tap. Nah, jadi tapnya itu akan dikumpulkan pada saat supirnya itu selesai dan akan menjadi pemasukan untuk Pemda. Nah, hal inilah yang coba untuk dilakukan atau dijalankan oleh Muhammad Farhan, karena menurutnya memang program Jaklingko ini adalah program yang brilian dan menurutnya berhasil. Nah, di sini yang menariknya adalah Faisal Akbar ini itu sempat menanyakan memang berhasil Jaklingko di Jakarta. Ya, karena memang Muhammad Farhan ini udah punya datanya dan juga sudah mencobanya, lalu memang tepat sekali agar program ini bisa dicontek dan dijalankan di Bandung gitu. Tapi memang karena Farhan ini baru dilantik, tentu saja program ini akan dijalankan setelah beliau memegang tampuk kekuasaan sebagai wali kota di Bandung. Nah, tentu saja kita menarik untuk menanti apakah memang program ini akan segera dijalankan atau memang masih ada mekanisme-mekanisme lain sehingga ada sesuatu yang harus dipikirkan, sehingga kapan untuk dijalankannya masih belum tahu ya. Tapi memang program ini menurut Muhammad Farhan sendiri adalah program yang jenius, yang brilian, yang sudah terbukti sukses dan juga cocok untuk dijalankan di kota-kota besar yang ada di Indonesia ini. Nah, gimana teman-teman semua? Apakah Bandung memang cocok untuk dijalankan program Jaklingko ini atau memang lain atau berbeda gitu? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, sampai di sini dulu Eden Project. Boleh memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.